Di hari Senin kala itu, yang seharusnya dijadikan sebagai hari untuk memulai minggu yang baru dengan ceria dan senang, malah terjadi sebaliknya untuk keluarga Kerajaan Chandra. Mereka mendapatkan kabar buruk tentang kondisi kesehatan ayahnya. Permisi Yang Mulia, saya ingin memberikan hasil diagnosis kesehatan Anda. Dan saya sangat sedih untuk menyampaikan jika Anda mengidap penyakit jantung. Saya menyarankan Anda untuk beristirahat lebih dan meminum obat ini. Dan saya mohon maaf karena umur Anda mungkin tidak panjang lagi. Baiklah, terima kasih. Istriku, panggilkanlah anak-anak kita. Apakah harus sekarang? Tidak, tetaplah panggil keempat anak itu. Anak-anakku! Ada apa ya Ibu? Jadi begini anak-anakku, baru saja tabib datang dan berkata bahwa ayah tidak akan hidup lebih lama lagi dan ayah akan segera mengurus warisan. Apakah ayah yakin dengan penyakit itu? Ya nak, itu sudah pasti. Pasti aku mendoakan yang paling banyak. Hah? Sudah pasti aku lah yang mendapat paling banyak. Aku adalah anak tertua yang pasti akan melanjutkan ayah. Hah? Enggak lah. Jelas-jelas aku yang punya kebutuhan lebih dari kalian semua. Apa? Tidaklah, akulah. Sebentar lagi ulang tahunku, pasti semua warisannya jadi milikku. Sudah, kenapa kalian jadi bertengkar? Ayah kalian sekarang sudah terbaring lemah di ranjangnya. The next day. Keesokan harinya, para putra dan putri raja pun berkumpul di dalam ruang makan. Mereka semua sedang duduk makan bersama sampai akhirnya sang raja pun membuka topik pembicaraan. Anak-anakku yang terkasih, hari ini ayah akan melanjutkan pembagian warisan yang kemarin. Menurutku sih ya, aku bakal dapat warisan. Kamu anak pertama. Terus mentang-mentang cowok. Jelas-jelas aku lah anak perempuan pertama di sini. Semua kebutuhan di kerajaan siapa yang duluin? Emang kerajaan? Enggak, aku dong. Arogan sekali orang ini. Dasar kalian manusia-manusia arogan. Kalian lupa apa ya sebentar lagi itu hari spesial siapa? Kalian lupa apa sebentar lagi ulang tahun siapa? Dan kalian lupa satu hal terakhir. Aku itu anak kesayangan ayah. Semua warisan itu milikku. Emang kenapa kalau anak spesial kamu? Jelas aku anak kesayangan ayah. Aku anak perempuan, anak terakhir lagi. Iya kan ya? Di mana-mana ya, anak pertama itu adalah anak kesayangan. Karena aku pasti akan melanjutkan kerja ayah. Loh, enggak dong. Enggak mungkin. Aku lah. Kebutuhan aku tadi pas ayah lah. Enggak, saya sama aku. Dan anak kedua Enggak. laki itu selalu anak kesayangan orang tua. Mana ada seperti itu? Aku sudah pasti. 3 weeks later. Anak-anakku, ibu tahu pasti kalian masih sedih karena kepergian ayah kalian. Dia orang yang sangat baik dan peduli dengan rakyatnya. Maka hari ini ibu ingin berunding dengan kalian mengenai harta warisan. Tolong jangan menggunakan emosi kalian. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi, kita akan membicarakan soal warisan yang kemarin. Tentu warisan ini akan dibagi secara rata. Warisan ini persis seperti apa yang kita mulai katakan. Oke, jadi untuk posisi kerajaan, Davin selaku putra sulung yang akan diturunkan. Tapi jika ingin diubah, kalian dapat membicarakannya dengan baik. Aku ingin berbicara tentang perempuan, walaupun aku tahu seharusnya putra sulung, tetapi aku yakin bahwa aku bisa berpartisipasi dalam kebijakan kerajaan. Baik, tapi tuan-tuan dan nona-nona perlu diingat lagi, pertemuan kita hari ini tidak hanya tentang keluarga, tetapi juga stabilitas kerajaan. Oke, baik. Mari kita bahas secara terang-terangan. Jadi untuk warisan pertama ayah yang dibicarakan adalah harta kerajaan. Menurutku, seperti yang dikatakan tadi juga, aku adalah yang paling cocok untuk memimpin kerajaan ini. Tapi bagaimana menurut kalian? Baiklah kalian, saya setuju jika kalian menjadi seorang raja. Tetapi saya sendiri memiliki kontribusi di kerajaan. Mungkin saya bisa menjabat sebagai panggung. Dan lalu aku bisa berpartisipasi dalam kebijakan kerajaan atau diplomasi. Aku tidak meminta tahta, tetapi mengurus kebijakan kerajaan saja. Oke, baik. Setelah mendengar, bagaimana jika Keanu diberi tugas tentang keamanan dan
dan militer, sementara putri-putri raja diberikan tugas tentang diplomasi luar negeri dan urusan dalam negeri. Baik, kami setuju. Oke. Keputusan yang sangat baik. Lalu selanjutnya bagaimana dengan aset kerajaan seperti perhiasan, tanah, dan harta lainnya? Oke, membicarakan tentang aset tanah kerajaan, ayah pernah mengatakan padaku jika tanah dari kerajaan ini bukan milik kita pribadi, namun milik dari kerajaan ini sendiri. Namun jika kita mau, kita bisa membagi properti dan wilayah sesuai kebutuhan kita masing-masing. Baik, kalau begitu aku akan mengambil wilayah kebatasan kita atau tanah di situ. Oke, setuju. Namun setelah itu bagaimana dengan koleksi dan perhiasan dari kerajaan-kerajaan? Kakanda, bukankah perhiasan-perhiasan yang ada di kerajaan ini hanya digunakan untuk acara-acara tertentu saja? Tapi jika kita ingin, bisa kita memilah perhiasannya untuk masing-masing negeri. Ayahanda juga memiliki benda pusaka seperti kubah kerajaan dan pedang emas yang memiliki arti simbolis dan bersejarah. Biasanya, pedang emas seperti ini tidak hanya sekedar benda pusaka. Biasa tetapi memiliki arti kekuasaan dan kelangsungan dinasti, dan biasanya benda ini diberikan kepada pemegang tahta. Aku setuju pedang emas itu untuk diriku sebagai pemilik tahta juga. Namun jika ada benda lain yang ingin kalian miliki, kalian bisa mengatakan di situ. Untuk benda yang dimiliki oleh ayah yang lain, bisa kita bagi rata, nanti kita bisa. Dengan keputusan ini, kita telah mendapatkan hasil yang adil bagi semuanya. Semoga semua dapat berjalan lancar dan sesuai dengan perjanjian-perjanjian kita hari ini. Terima kasih.